Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita lanjutkan pembelajaran matematika kita untuk kelas 9. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, untuk pagi ini kompetensi dasar kita masih tetap, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sementara untuk KD, keterampilan menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita untuk pagi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, anak-anak semuanya, arti menyusun di sini adalah kita membuat persamaan kuadrat baru. Sama halnya dengan kita membuat persamaan kuadrat. Untuk menyusun persamaan kuadrat, apabila diketahui akar-akarnya, maka perlu diingat cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, yaitu jika bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X kurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, apabila akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadrat baru itu adalah jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita contoh berikut ini. Contoh yang pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4. Berarti di sini perhatikan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Nih, seperti ini ya. Maka X1-nya kita ganti dengan 3, X2-nya kita ganti dengan 4. Maka 3X dikurang 3 dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Maka dikalikan, dihilangkan kurungnya, maka akan menjadi X kuadrat kurang 4X kurang 3X tambah 12 sama dengan 0. X kuadrat di sini maksudnya adalah di sini polanya, lihat berarti sini. X dikali X, X kuadrat, 4X itu adalah X dikali 4. Sementara min 3X itu adalah min 3 dikali X. Ini min 3 dikali X. Sementara 12 adalah negatif 3 dikali negatif 4. Jadi positif 12. Nah, maka disederhanakan di sini X kuadrat dikurang 4X dikurang 3X tambah 12 sama dengan 0. Nah, negatif 4X dikurang 3X di sini menjadi 7X. Maka persamaannya X kuadrat dikurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Jadi diperoleh persamaan kuadratnya yang baru itu adalah X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, salah satu akar persamaan kuadrat adalah 5. Jika akar lainnya berlawanan dengan akar tersebut, tentukan persamaan kuadratnya. Nah, ingat ya, yang pertama 5, X1-nya 5, X2-nya berlawanan, berarti kalau dia berlawanan adalah negatif 5. Karena negatif, maka
X1-nya sama dengan 5, maka X2-nya sama dengan negatif 5. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X dikurang 5, karena X1-nya diganti 5. Kemudian X dikurang X2. X2-nya negatif 5, berarti X dikurang negatif 5 sama dengan 0. Maka X kurang 5 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalikan sesuai dengan pola ini. X kali X kuadrat, X dikali 5, 5X, X min 5 dikali X min 5. Maka di sini negatif 5X ditambah 5X sama dengan 0. Maka tersisa lagi adalah X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya yang baru adalah X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan contoh yang ketiga. Susunlah persamaan kuadrat yang akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Berarti di sini kita harus mencari terlebih dahulu adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Kalau dengan cara memfaktorkan, akar dari X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0 adalah X tambah 2 dikali X tambah 4. Karena 2 dikali 4 8, 2 ditambah 4 sama dengan 6 sama dengan 0. Maka X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Maka X tambah 2 sama dengan 0, X1-nya sama dengan negatif 2. Pindah ruas ya. Begitu juga halnya dengan X2-nya. X tambah 4 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan negatif 4. Nah, jadi diperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat yang pertama itu X kuadrat tambah 6X tambah 4 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan negatif 4. Sementara tadi katanya disuruh susun persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar persamaan itu. Berarti dianggaplah misalkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu adalah Y1 dan Y2. Maka Y1-nya 2 kali X1, 2 dikali negatif 2 yaitu negatif 4. Y2-nya 2 dikali X2, 2 dikali min 4 yaitu negatif 8. Maka yang kita masukkan ke dalam rumusnya adalah negatif 4 dan negatif 8. Y dikurang Y1 dikali Y dikurang Y2 sama dengan 0. Y dikurang negatif 4 dikali Y dikurang negatif 8. Berarti negatif kali negatif ini positif nih. Berarti Y tambah 4 dikali Y tambah 8 nih. Negatif-negatif. Sama dengan 0. Berarti dapatnya kalau kita ikuti pola tadi Y dikali Y kuadrat. Y dikali 8 8Y. 4 dikali Y 4Y. 4 dikali 8 32 sama dengan 0. Maka disederhanakan menjadi Y kuadrat tambah 12Y. 12Y ini kita peroleh dari 8 ditambah 4Y. 12Y tambah 32 sama dengan 0. Maka kita dapati persamaan kuadrat yang barunya adalah Y kuadrat tambah 12Y tambah 32 sama dengan 0. Baiklah anak-anak, bagaimana? Ibu harapkan kalian dapat memahaminya. Untuk materi ini, selanjutnya untuk menambah pengetahuan kamu, kerjakan tugas berikut ini. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya berikut ini. 1. Akarnya 6 dan 9. Berarti X1-nya 6, X2-nya 10. 6 dan 10 ya. Yang kedua, 7 dan negatif 4. Berarti X1-nya 7, X2-nya negatif 4. Yang ketiga,
X1-nya negatif 12 dan X2-nya 12. Berarti dia nih yang berlawanan seperti tadi ya. Yang keempat, X1-nya negatif 10 dan X2-nya negatif 9. Baiklah anak-anak semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk pagi ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan marilah kita menutupnya dengan sama-sama membaca hamdalah. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.